Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebra Crew. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FIPA Universitas Lampung. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bebas linear. Oke, pada video sebelumnya telah dijelaskan tentang ruang vektor real dan subruang. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat konsep bebas linear pada vektor-vektor pada di ruang vektor di R2, R3 maupun Rn secara umum. Apabila kita punya vektor dengan initial point ya, pada titik pusat 0,0 dan titik terminalnya adalah titik koordinat 3,2. Kemudian kita punya vektor-vektor unit I dan J, mana I adalah vektor 1,0 dan 0,1. Maka vektor 3,2 ya, ini dapat kita tuliskan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor unit I dan J, mana kita tulis dengan 3I ditambah 2J. Dengan kata lain, sembarang vektor ya, dalam hal ini 3,2 ini dapat kita tulis sebagai 3 dikali I ya, ditambah 2 dikali J. Kemudian kita juga bisa membentuk suatu sumbu lain ya, sebut saja W aksis di sini, di mana W ini adalah berada pada 45 derajat dari sumbu X. Apabila kita punya vektor W ya, vektor W pada W aksis ini pada sumbu W dengan komponen vektornya seperakar 2, seperakar 2, maka kita juga bisa menuliskan vektor 3,2 ke dalam bentuk kombinasi linear I, J, dan W. Jadi 3,2 ini dapat kita tuliskan sebagai 3I ditambah 2J ditambah 0W, atau bisa juga kita tuliskan dengan cara lain ya, 3,2 ini sama dengan 3I ditambah J ditambah akar 2W, atau juga bisa kita tuliskan ke dalam bentuk 4I ditambah 3J min akar 2W. Artinya sembarang vektor ini tidak bisa kita tuliskan ke dalam berbagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain. Nah, hal ini bisa kita lakukan ya, bisa kita lakukan dengan menambahkan dalam bentuk melibatkan vektor W yang pada sumbu W ini, karena faktanya W ini adalah merupakan kombinasi linear dari vektor I dan vektor J. Nah, dari sini kita termotivasi definisi yang pertama ya. Konsep dari suatu himpunan dikatakan himpunan bebas linear atau himpunan tak bebas linear. Jadi jika S ini adalah vektor himpunan yang berisikan vektor-vektor V1, V2 sampai Vr di dalam suatu ruang vektor V, maka S dikatakan himpunan bebas linear jika tidak ada vektor di S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor yang lain. Nah, himpunan yang bukan bebas linear ini kita katakan himpunan yang tak bebas linear. Nah, sifatnya tertuang di teorema yang pertama, yaitu himpunan tak kosong S, himpunan vektor-vektor V1, V2 sampai Vr di dalam suatu ruang vektor V ini akan bebas linear jika dan hanya jika koefisien-koefisien yang memenuhi persamaan ini, kombinasi linear dari vektor V1 sampai Vr, K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah KR Vr, apabila kita samakan dengan 0 ya persamaan ini, maka satu-satunya solusi dari persamaan ini adalah K1 sama dengan K2 sama dengan KR sama dengan 0. Nah, apabila ini terpenuhi, maka himpunan S-nya kita katakan himpunan yang bebas linear. Nah, sebagai contoh, himpunan bebas linear yang paling baku ya, atau paling standar di ruang vektor N, di Rn, adalah himpunan vektor-vektor unit E1 ya, di mana komponen vektor pada komponen ke-1 bernilai 1 yang lain 0, kemudian E2, E3 sampai En. Nah, sebagai ilustrasi apabila kita ambil di R3 ya, yang kita tahu yaitu
vektor-vektor unit I, J, dan K, maka himpunan yang terdiri dari vektor-vektor unit ini akan membentuk himpunan yang bebas linear. Karena ya, apabila kita tuliskan persamaannya, kombinasi linear K1I ditambah K2J ditambah K3K kita samakan dengan 0, maka satu-satunya solusi dari persamaan ini ya, karena I-nya 1,0,0, J-nya 0,1,0 dan K-nya 0,0,1, maka kita peroleh K1, K2, K3 sama dengan 0,0,0, vektor 0 ya, vektor 0 komponen vektornya 0,0,0. Nah, dengan kata lain terbukti K1 akan sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Nah, dengan kata lain vektor-vektor yang terdiri dari vektor-vektor unit I, J, K ini akan membentuk vektor yang himpunan yang bebas linear. Nah, contoh yang kedua, tentukan apakah vektor-vektor V1 1,-2,3, kemudian V2 sama dengan 5,6,-1 dan V3 sama dengan 3,2,1 bebas linear atau tak bebas linear. Nah, kita harus menunjukkan ya, apabila kita punya persamaan K1 V1 ditambah K2 V2, K3 V3 sama dengan 0, maka harus kita tunjukkan apakah K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Nah, kalau kita substitusikan komponen vektor-vektor V1, V2, dan V3 ke persamaan ini, maka kita peroleh SPL homogen, SPL homogen seperti ini. K1 ditambah 5K2 tambah 3K3 sama dengan 0, kemudian min 2K1 plus 6K2 plus 2K3 sama dengan 0, dan 3K1 min K2 plus K3 sama dengan 0. Nah, ini sudah kita pelajari di bab SPL ya, khususnya di eliminasi Gauss-Jordan. Mencari solusi SPL homogen itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu solusinya trivial yaitu 0 semua, atau solusi non trivial itu mempunyai banyak hingga banyaknya solusi. Nah, dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ini bisa kita hitung ya. Anda dapat kembali mereview tentang eliminasi Gauss-Jordan pada video eliminasi Gauss-Jordan di SPL. Maka akan kita peroleh K1 sama dengan min setengah T, K2 sama dengan min setengah T, dan K3 sama dengan T, di mana T nya sembarang bilangan real. Dengan kata lain, solusi dari SPL homogen ini bukan solusi trivial, artinya solusi non trivial. Nah, artinya himpunan yang berisikan vektor-vektor V1, V2, dan V3 dia tak bebas linear. Nah, cara lain kita juga bisa mengetahui kalau ini SPL-nya, matriks koefisiennya merupakan matriks 7 sangkar. Maka untuk mengeceknya apakah SPL ini mempunyai solusi trivial atau non trivial, kita bisa mengecek determinannya. Apabila determinannya sama dengan 0, maka solusi SPL-nya solusi non trivial. Dengan kata lain, himpunan yang berisikan vektor-vektor V1, V2, dan V3 bukan himpunan yang bebas linear, artinya himpunan tak bebas linear. Oke, contoh berikutnya, tentukan apakah vektor-vektor V1, V2, V3 di R4 ya, ini bebas linear atau tak bebas linear. Nah, dengan cara yang serupa di contoh 2, kita harus menunjukkan apabila kita punya persamaan ini, maka harus kita tunjukkan K1 sama dengan K2 sama dengan 3 sama dengan 0. Sama seperti di contoh 2, kita substitusikan vektor-vektor V1, V2, dan V3, maka akan kita peroleh SPL ya, SPL homogen yang terdiri dari 4 persamaan linear dan terdiri dari 3 variabel, yaitu K1, K2, dan K3. Nah, dengan eliminasi Gauss-Jordan nanti kita akan peroleh K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Maka dapat kita simpulkan vektor-vektor ini adalah vektor-vektor yang bebas linear. Contoh keempat, tunjukkan bahwa polinomial 1, kemudian x kuadrat, xn ini membentuk himpunan bebas linear. Nah, kita misalkan P0 sama dengan 1, P1 sama dengan x, P2 sama dengan x kuadrat, dan seterusnya Pn sama dengan x pangkat n. Maka kalau kita buat persamaan A0 P0 ditambah 1 P1 ditambah 2 P2 dan seterusnya sampai AN Pn sama dengan 0. Nah, kalau kita substitusikan nilai P0 sampai Pn, maka akan kita peroleh ya,
berarti akan kita peroleh A0 ditambah 1x ditambah 2x kuadrat ditambah AN x sama dengan 0. Artinya untuk menunjukkan apakah polinomial ini membentuk himpunan yang bebas linear, kita harus menunjukkan koefisien-koefisien A0 sampai AN ini sama dengan 0 semua. Nah, kita tahu di polinomial berderajat n ya, yang tak 0 itu akan mempunyai paling banyak n akar ya. Nah, dengan kata lain, untuk agar persamaan ini terpenuhi, maka satu-satunya solusi adalah haruslah semua A0, A1, A2 sampai AN ini sama dengan 0. Karena kalau tidak 0 maka akan kontradiksi dengan yang persamaan yang di sebelah kiri, yaitu ini akan tidak sama dengan 0. Nah, dengan kata lain, himpunan-himpunan yang terdiri dari polinomial ini adalah himpunan yang bebas linear. Nah, contoh yang kelima, apakah polinomial himpunan yang terdiri dari polinomial P1, P2, dan P3 ini bebas linear atau tak bebas linear di P2? P2 artinya derajatnya paling berderajat 2, polinomial berderajat 2 yang paling tinggi. Artinya kita harus menunjukkan kita punya persamaan polinomial linear K1 P1, K2 P2 ditambah K3 P3 sama dengan 0. Harus kita tunjukkan K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Nah, kalau kita substitusikan nilai P1, P2, dan P3, maka kita peroleh persamaan ini. Kemudian kita akan peroleh K1 ditambah 5K2 dan seterusnya sampai min 2K2 min K3 X sama dengan 0. Nah, seperti pada contoh sebelumnya, polinomial ini ya, yang polinomial tak 0 yang berderajat 2 ini akan mempunyai akar persamaan paling banyak 2. Nah, satu-satunya solusi agar ini terpenuhi haruslah koefisien-koefisien x ini, nilai x ini akan terpenuhi pada domain minta hingga sampai tak hingga. Satu-satunya solusi haruslah koefisien-koefisien ini sama dengan 0, sehingga akan kita peroleh nanti SPL homogen seperti ini. Ini kalau kita cari dengan emisi Gauss-Jordan, kita akan mendapatkan solusi non-trivial. Artinya solusinya tidak semua K1, K2, K3 sama dengan 0. Dengan kata lain, himpunan yang berisikan P1, P2, dan P3 ini himpunan yang tak bebas linear. Oke, teorema yang kedua, yang pertama, suatu himpunan berhingga yang memuat 0 ini merupakan himpunan yang tak bebas linear. Kemudian suatu himpunan yang memuat tepat satu vektor merupakan himpunan bebas linear jika vektor tersebut bukan vektor 0. Kemudian suatu himpunan yang memuat tepat dua vektor merupakan himpunan bebas linear jika vektor yang satu bukan perkalian skalar vektor yang lainnya. Nah, contoh, fungsi f1 sama dengan x dan f2 sama dengan sin x ini adalah merupakan vektor-vektor bebas linear di f minta hingga sampai f, yaitu ini himpunan yang berisikan fungsi-fungsi dengan domain minta hingga sampai tak. Hal ini berlaku karena tidak ada vektor yang merupakan perkalian skalar dari vektor yang lain. Ya, x ini bukan perkalian skalar dari sin x, begitu juga sebaliknya sin x bukan perkalian skalar dari x. Nah, sedangkan fungsi g1 sama dengan sin 2x dan g2 sama dengan sin x cos x ini adalah merupakan vektor-vektor yang tak bebas linear, karena kita tahu secara trigonometri ya, di sifat-sifat trigonometri sin 2x ini akan sama dengan 2 sin x cos x. Dengan kata lain, G1 dan G2 ini merupakan perkalian skalar satu sama lain. Jadi G1 ini adalah 2 kali G2 dan G2 nya sama dengan setengah kali G1. Nah, secara geometris, vektor-vektor yang bebas linear ataupun tak bebas linear bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi apabila vektor-vektor dengan titik awal yang sama atau initial point yang sama, yaitu di titik pusat 0,0, apabila di R2 terletak pada garis yang sama, P1 dan P2 terletak pada garis yang sama, atau satu vektor yang satu dengan yang lainnya merupakan perkalian skalar dari vektor yang lainnya, maka vektor-vektor ini adalah vektor-vektor yang tak bebas linear. Begitu juga kalau di R3, apabila vektor-vektor berada pada bidang yang sama ya, dengan titik initial point yang sama, yaitu di titik pusat 0,0,
juga seperti ini ya, terletak pada bidang yang sama, maka vektor-vektor yang seperti ini adalah akan membentuk himpunan yang tak bebas linear. Sedangkan vektor yang seperti ini di R2 dan R3 ini akan membentuk himpunan vektor-vektor yang bebas linear. Oke, di teorema ketiga, misalkan S ini adalah himpunan vektor-vektor pada di Rn ya, jadi V1, V2 sampai Vr. Nah, jika R lebih dari N, ya, jika R lebih dari N, maka S tak bebas linear. Hal ini bisa kita lihat, kita misalkan V1 inilah vektor-vektor dengan komponen vektor V11, V12 sampai V1n dan seterusnya. Vr ini komponen vektornya Vr1, Vr2 sampai Vr. Maka kita tahu dengan definisi bebas linear tadi, kalau kita punya persamaan ini, maka haruslah K1 sampai Kr sama dengan 0. Tetapi kalau kita substitusikan nilai-nilai V1, V2 dan Vr, maka akan kita peroleh SPL homogen seperti ini, di mana SPL homogen ini adalah SPL yang terdiri dari N persamaan linear dan terdiri dari R variabel ya. Nah, kita tahu di SPL homogen, dapat Anda review kembali di video tentang SPL, apabila ya, R lebih dari N, artinya apabila variabelnya ya, banyaknya variabel itu lebih banyak dibandingkan dengan persamaan linearnya, maka SPL homogen ini mempunyai solusi non-trivial. Nah, dengan kata lain, S merupakan himpunan yang tak bebas linear. Baik, demikian penjelasan tentang bebas linear pada ruang vektor. Untuk pertanyaan, saran, kritik dapat Anda tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.